Ketika kalau misalkan mereka bergerak dari cinta dan sayang, mungkin mereka nggak akan kayak ngontrolling sampai sebegitunya. Ya udah lama-lama kalau begini terus mendingan gue nyolong aja sekalian. Ya udah kadung gue dituduh pencuri ya kan, udah dituduh peselingkuh, ya udah mendingan selingkuh aja sekalian. Ya laki-laki selalu mensyaratkan gue akan menyayangi kalau gue dihormati. Bagaimana gue mau nyayangi lu kalau lu nggak menghormati gue? Yang istri balik lagi, gue mau menghormati lu kalau lu nyayangin gue. Setelah mengalami trauma, seseorang tidak dapat memiliki hubungan yang sehat lagi atau membahagiakan lagi. Betul. Oke coach, kembali lagi di sini. Oke, mantap. Dan kali ini kita bahas tema tentang hubungan nih coach. Oke, relationship. Yaps, dan pertanyaan gimana ya? Kalau let's say kita lagi dalam pacaran, bisa gak sih kita mengenalin pasangan kita pernah punya trauma dalam sebuah hubungan sebelumnya? Dan seandainya iya, atau akan mempengaruhi hubungan kita ke depan gak sih nanti? Kalau misalnya pasangan punya trauma, ya biasa kan banyak pattern-pattern yang kita bisa lihat ya. Kayak misalnya sangat posesif. Nah, itu juga salah satu indikator trauma banget gitu ya. Kayak misalkan kalau dulu waktu zaman aku kecil pacaran gitu, kayak aku nggak mau banget cewekku tuh pakai baju tank top apa segala macam kayak gitu-gitu. Pokoknya nggak boleh yang terbuka sama sekali, harus tertutup total gitu. Jadi kayak ya lu cuman buat gua nggak mau. Jadi yang kayak gitu-gitu yang kepemilikannya sangat tinggi sekali. Nah itu bisa jadi indikator di dalam sistemnya ada sign of traumanya juga. Kalau kecemburuan coach? Ya kecemburuan juga bisa kalau yang sangat berlebihan, misalkan kayak controlling banget, pokoknya dijagain kayak lu nggak pulangnya nggak boleh jam segini apa segala macam kayak gitu. Yang kayak sampai kamu pergi sama orang aja tuh dicurigain banget. Kayak, nah itu mesti sangat berhati-hati. Kecemburuan itu bisa jadi kan posesif banget. Nah posesif itu bisa jadi kan orang yang kadang apa bedanya posesif sama cinta misalnya. Nah posesif itu bergerak dari lack, kekurangan. Ya sehingga mereka jadi mempertahankan itu untuk egonya mereka. Jadi kenapa mereka harus jagain kamu harus tetap jadi miliknya mereka adalah karena mereka merasa dirinya kurang. Jadi kalau misalkan gak ada kamu tuh kamu melengkapi dia atau semacamnya. Jadi mereka bergerak dari kekurangannya. Which is a bit manipulatif. Mereka kayak lakukan semua kebaikan itu untuk ngejagain supaya kamu tetap jadi miliknya dia. Misalnya kayak gitu. NVIDIA bukan ya? Jadi ketika kalau misalkan mereka bergerak dari cinta dan sayang, mungkin mereka nggak akan kayak ngontrolling sampai sebegitunya. Kalau misalkan mereka in the form of abundance, kalau mereka punya kayak rasa percaya dirinya sendiri, di situ ada trust. Jadi kepercayaan bisa kebangun bahwa ya kita akan tetap saling sayang, aku sayang sama kamu, kamu sayang sama aku percaya kamu bisa gitu ya. Dan gak ada kecurigaan yang besar banget gitu ya. Dan kita in form of abundance saja gitu. Kalau kamu ada, kita akan create sama-sama ini jadi lebih baik. Nah sehingga nggak ada in a constant kayak mereka itu selalu curigaan gitu. Ya kan kalau misalkan curigaan sampai parah ya itu artinya udah pasti punya problem traumatik di masa lalu yang bikin mereka jadi seperti itu. Nah sehingga itu akan efek banget memang ketika banyak juga klien yang datang ke aku yang udah menikah. Terus curiga banget sama suaminya, setiap suaminya pergi diteror segala macam kayak begitu, atau vice versa, istrinya juga yang dicurigain kayak gitu. Padahal baik-baik aja selama ini gak pernah Ya, ada masalah. pasangannya sangat baik sekali. Ada yang memang pasangannya sendiri yang bilang kayaknya, yuk nih kayaknya lu butuh bantuin pasangan gue nih, istri gue karena dia curigaan banget dan gue udah mulai begah. Ya karena orang baik pun kalau dituduh lu nyuri ya, lu nyuri ya, lu nyuri ya, lu maling ya, maling ya, maling ya, maling ya. Padahal gue gak pernah mencuri nih. Tapi can you imagine kamu dituduh kan gak seneng ya. Misalnya kamu gak pernah nyolong, kamu dibilang nyolong. Kamu gak pernah ngomong begitu, kamu dibilang kamu ngomong begitu. Kan lama-lama kesel juga kan. Jadi di balik empatnya mereka ibaratnya ya udah lama-lama kalau begini terus mendingan gue nyolong aja sekalian. Ya udah kadung gue dituduh pencuri ya kan, udah dituduh peselingkuh, ya udah mendingan selingkuh aja sekalian. Ya udah kayak gitu. Nah, jadi dia datang dia bilang katanya ya tolong bantuin pasangan gue karena gue udah begah nih, dia apa-apa gue dicurigain terus padahal gue gak ngapa-ngapain. Ya lama-lama ya gue selingkuh aja, sialan udah gue susah-susah gue pertahankan semuanya baik-baik, gue dituduh segala macem gitu sampai dimonitoring terus apa-apa segala macem kayak gitu. Nah yang kayak begini-begini yang kita harus cek patternnya karena bisa jadi ketika mereka merasa kayak sangat-sangat kayak harus ada terus, suaminya harus jagain terus atau istrinya harus ada terus kayak gitu. Nah itu bisa jadi indikator traumanya mereka. Nah kalau indikator traumanya nggak diberesin, bisa jadi itu bisa affecting ke yang lain-lain gitu. Bagaimana kalau pas suaminya nggak ada?
Bagaimana pas suaminya nggak memenuhi apa yang mereka butuhkan. Nah biasa mereka ya cari alternatif lain. Ya, ya. Atau pasangannya gitu ya, misalkan istrinya yang lakukan yang sama. Makanya banyak terjadi ya perselingkuhan kayak begitu. I see. Kalau pacaran mungkin lucu ya, kalau ih sweet banget sih pacarku, ternyata posesif banget, cemburuan banget ya. Ih berarti sayang, tapi ternyata pada saat udah mulai dalam rumah tangga itu kan jadi cerita yang berbeda. Makanya Iya. jadi malah tereskalasi ya coach yang malah ya. Bisa jadi karena kalau awal mungkin kelihatannya kayak oh ya menarik lucu gitu. Tapi kalau terus-terusan 24/7 lagi pacaran kan mungkin ya merasa kayak oh ya dia miliknya gua. Tapi nggak form of memilikinya tuh beda sama kalau udah ditandatanganin di atas surat pernikahan. Ah, Sudah dimateraikan artinya lu bener-bener udah gue beli. Karena kalau misalkan lagi masih pacaran kan masih ada potensi buat bisa aja nggak Benar, cocok gitu kan terus kita pisah. Tapi di saat misalkan udah tanda tangan kayak udah tanda tangan jual beli berasanya lu udah milik gua nih. Nah itu bisa jadi perkara yang baru. Karena eskalasinya udah di level yang lain. I see. Karena kalau misalkan masih pacaran kan ya kita memang Berusaha. punya komitmen nih. Cuman kan kita masih bisa aja break karena kan belum tentu ini kita Belum jadi tanda sampai tangan. di level pernikahan. Begitu udah tanda tangan udah nuntutnya udah lain. Ya lu sekarang gua numpang tinggal di rumah lu, masih statusnya rumah lu. Tapi begitu terjadi rumah gua, Wah. urusannya lain. Iya benar. Begitu lu macam-macam dikit, gua mau tendang gitu atau apa gitu. Karena ini udah rumah gua gitu. Kalau dulu pas lu masih begitu gua masih bisa terima karena gua masih numpang. I see. Begitu dijadi satu rumah kan ini rumah gua nih gitu. Lu kayak gitu lu harusnya respect gua, lu harus hormati gua sebagai ini gini. Yang cewek maunya disayangin, yang cowoknya mau dihormatin. Iya, nggak akan mak. Ya laki-laki selalu mensyaratkan, gue akan menyayangi kalau gue dihormati. Bagaimana gue mau nyayangi lu kalau lu gak menghormati gue? Yang istri balik lagi, gue mau menghormati lu kalau lu nyayangin gue. Gimana gue mau hormati lu kalau misalkan lu gak menyayangi gue? Akhirnya jadi lingkaran setan. Yang satu nunggu si A, yang si A nunggu si B. Ya udah bolak-balik aja. Jadi akhirnya gak ada yang mulai duluan. Makanya mengganti di menjadi me. Nah itu sesuatu yang penting. Ya dulu aku sama istriku yang aku sering cerita kalau di kelas. Aku selalu pengennya digandeng. Istriku juga pengennya digandeng. Dua-duanya pengen digandeng. Jadi dia nunggu saya. Gandeng. Ya aku nunggu dia digandeng sama dia. Dia nunggu digandeng sama aku. Jadi kita sama-sama nunggu digandeng. Tapi gak ada yang mulai menggandeng. Jadi siapa yang mau start duluan gitu. Ketika kamu mengganti di menjadi me. Ya kamu lakukan duluan aja. Mungkin dia akan mulai terbiasa. Ya kayak saya sama orang tua saya dulu saya nggak biasa memeluk, tapi ketika saya biasakan memeluk orang tua saya, akhirnya kalau ketemu ya kita memeluk jadi hal yang biasa. Awalnya mungkin canggung, tapi ya saat kita mulai melakukan ya mungkin ada suatu perubahan yang terjadi. Nah sama ketika di dalam pasangan ya kamu mulai start untuk melakukan mungkin. Ya kan kalau kamu mau disayangin, kamu hormatin. Ketika kamu mau dihormatin, kamu sayangin. Mulai aja duluan. Ah, ini menarik kan mulai duluannya. Yeah. Let's say dia susah percaya sama saya. Ya. Berarti saya ya udahlah, saya mempercayai duluan ke dia bisa benar. Tapi gimana? Kan pasti kita ada juga dalam masa kayak kita kayak, gila gue udah percayain lu masih tetap aja lu nggak percaya sama gue. Nah itu gimana tuh Coach berarti ke case-case begitu? Kalau misalkan udah sampai susah percaya kan artinya ya udah traumatic pattern. Nah itu memang udah sesuatu yang sifatnya neurosis. Jadi sesuatu yang polanya adalah dari sistem bawah sadar kamu. Ini bukan sesuatu yang bisa lagi kamu Pakai apa me ya. Iya pakai just pakai pikiran kamu untuk oke gua nggak usah curigaan sama dia, gua nggak usah panik, gua nggak usah ini. Itu udah sistem kamu yang survival. Jadi karena kamu punya trauma di masa lalu, mungkin pernah dikhianati atau semacamnya, atau kamu ngelihat pengkhianatan orang tuamu segala macam kayak gitu. Karena bisa jadi kita jadi bystander dan kita nontonin orang tua kita mungkin akhirnya rusak banget hidupnya, keluarganya gara-gara begitu. Atau orang terdekat kita punya pengalaman kayak gitu di masa lalu yang itu affecting di sistem kita sehingga kita jadi sangat ketakutan. Takut itu physiological. Jadi bukan sesuatu yang kamu bisa lakukan lewat level psikologis kamu. Just oke, jangan takut, nggak bisa. Ya kan orang takut tinggi nggak bisa bilang jangan takut tinggi, orang takut setan nggak bisa bilang jangan takut setan, susah. Bisa nggak bisa, cuman akan butuh banyak perjuangannya dan belum tentu bisa kalau dia strukturnya bercabang-cabang. Nah jadi ya paling simpel kita mesti memang telusurin sih, jadi kita pecah-pecahin sehingga kita nggak jadi paranoid terus. Karena kalau kamu parno terus lama-lama yang barengan sama kamu nggak nyaman. Ketika nggak nyaman ujungnya ya bisa jadi separasi, bisa tercipta jarak.
Semakin jarak tercipta, makin lama makin jauh, makin kamu tuduh dia, dan dia makin gampang buat Kabur. tergeser. Karena ya separasi ini yang bikin kalian gak deket gitu kan. Ibaratnya kalau dituduh melulu kan maling, bosen juga. Lama-lama dia bisa maling beneran. Kayak gitu. Yang saya sih gak berharap kayak gitu ya. Cuman ya kalau bisa diberesin kamunya, jadi santai kan oke. Nah kayak gitu. Biasanya kalau ngeberesin itu butuh waktu berapa lama sih coach kalau case kayak gitu? Karena ini active case menurutku ya biasanya satu kali ketemuan bisa juga banyak yang kepecah. Tapi kasih kesempatan mungkin lebih dari satu lah. Mungkin satu dua pertemuan buat observasi ya lihat lagi. Kayak gitu. Tapi biasanya satu pertemuan buat case kayak gini kan itu biasanya traumatic patternnya udah gampang lah kita telusurin kalau dari yang kayak begini. Biasanya jadi gak terlalu paranoid. Ada kemarin nih yang salah satu suaminya sharing, dia bilang wah istriku jadi tenang sekali. Setelah ketemu sama Koreo beda total. Kalau dulu apa-apa selalu ketakutan, kepikiran terus. Sekarang udah santai, dia bisa aktivitas sendiri, malah bisa buka usaha sendiri. Mikirnya jadi jernih, banyak ide-ide yang muncul segala macam. Ya dia say thanks kayak gitu. Ya semua kan yang karakter gini bisa dirubah. Karena kita bisa pecahin traitsnya mereka kan. Jadi telusurin semuanya, ntar ketemu. Ya kemarin nih yang kakak yang dari Bali siapa namanya? Yang datang ke kamu, Kak Yunda ya. Kak Yunda juga kan dia bilang thank you ya karena pasanganku berubah banget, yang tadinya mungkin gampang marah cuma gara-gara hal mobil yang kayak kasusnya kamu gitu. Cuma gara-gara di jalan mobil ada yang nggak bener bisa marahnya tuh sampai kesel banget gitu. Terus abis dari session itu bener-bener kayak karakternya berubah di situ. Jadi kayak lebih tenang, lebih santai. Makanya dia trust banget sampai dia dari Bali datang buat session kan sama kita gitu. Jadi kayak trust ini datang ketika memang orang berubah banget, itu pasti akan trust sekali. Ya dan ya, karakter itu sesuatu yang bisa kita pecahkan, bahkan dalam satu ketemuan juga banyak banget yang kepecah. Mungkin gak selalu kayak gitu, tapi mungkin dari pertemuan kedua aja itu pasti udah kelihatan deh. Bisa berubahnya lumayan banyak. Ya kayak gitu. Jadi baik lagi ini bukan sistem dewa, mungkin masih ada perlu observasi, masih ada treatment lanjutan. Tapi sistem ini kalau ada sistem yang dewa, mungkin ini yang paling mendekati. Ya kan kalau belum sistem dewa, tapi ini yang paling mendekati lah, karena benar-benar yang kayak bisa nge-break dari banyak titik gitu ya, yang bisa dipecahin. Kadang ada yang bilang oh nggak permanen sama Dioy. Ya kalau Dioy aja nggak permanen, apalagi. I see. Ya, sorry, grandios. Oke. Dan kalau kayak gini sebaiknya yang di-treat apakah yang mengalami trauma atau sebagai kita juga sebagai pasangan ya? Ya tentunya kita juga kalau pasangan kan pasti bisa kena problemnya juga kalau sampai stres kayak gitu kayak kemarin. I see. Ya kan? Ya nggak ada salahnya juga buat kita break patternnya kita. Buat kita lebih happy dalam keadaan-keadaan seperti itu. Karena kayak mereka yang nuduh terus misalkan, atau mereka yang kayak punya traumatik bisa jadi NPD, terus NPD juga bisa mungkin dari semua problemnya kita jadi kena gaslight, kita jadi merasa mempertanyakan diri kita, ini realitanya apakah gue yang salah ataukah dia, apa segala macam kayak gitu. Akan sangat gak enak. Terus ada posisi-posisi mungkin kita akan jadi yang tertuduh atau semacamnya. Itu kan pasti painful banget kalau kita gak proses. Nah kalau kita bisa beresin itu akan bantu keringanan sendirilah. Dan itu akan jadi modal yang baik buat kita ke masa depan. Ya kan, misalnya kita pengen berkarir lebih baik, atau bukan berkarir sih ya, di rumah tangga ini lebih baik ya. Ya itu sangat membutuhkan, yang nanti akan efeknya kemana-mana, kayak ke karir, ke bisnis, ke apa segala macam. Tapi utamanya memang ya beres sendiri-sendiri dulu aja. Karena kalau kitanya nggak happy dan setiap hari ketemu kayak gitu, can you imagine kalau your dominant emotion setiap hari itu ngalaminnya adalah terkait dengan persoalan kayak begini, itu akan affecting banget di sistem kamu dan bagaimana kamu bekerja, bagaimana kamu menghadapi orang lain. Ya aku selalu bilang hawa surga dan hawa neraka. Ketika dalam keadaan seperti itu, kamu akan masuk modenya hawa neraka. Ketika hawa neraka ya nggak happy, setiap hari kamu bete, suntuk segala macam, ketemu orang pun energinya akan sangat lain, sehingga transaksi bisnis akan lebih mampet gitu, ya kan. Kerja juga nggak enak, gampang marah, uring-uringan segala macam, akan mempengaruhi banyak hal. Nah gini coach. Ya. Oke, let's say kita udah bawa pasangan kita nih berdua emang ya sudah tahu ini mau dibereskan. Kita bisa nggak sih sebagai pasangan request coach tolong dong yang ini diberesin, yang ini bisa nggak sih coach kita gitu? Mungkin kalau dikasih tahu sedikit ya jadi informasi yang mungkin bisa kita arahin ke sana. Tapi kembali lagi kalau dalam session itu kan selalu kita nggak bisa dititipin secara precisely karena selalu bergerak dari pertanyaan kayak
Dio itu kan kayak nanyain kamu pengennya apa hari ini, apa yang kamu pengen beresin gitu, outcome apa yang kamu inginkan. Jadi bukannya sesuai dari agendanya si facilitator ataupun dari pasangannya. I see. Ya, so informasi itu bisa kita dapetin, tapi kembali lagi yang penting adalah justru dianya pengen kemana. Nah itu yang kita bantu beresin. Kalau memang nyasarnya ke sana atau memang ada evidence itu kita bisa bantu address. Kalau ada kesempatannya bisa, cuman nggak selalu bisa. Jadi paling ya kalau ada pesan sponsor ya dikasih tahu boleh, cuman kita nggak jamin bahwa kita akan masuknya ke situ. Karena bisa jadi hal yang lain yang akan kita beresin di session itu. Nah, yang paling penting adalah di mana dia mau bergerak dulu. Kalau dalam suatu sesi, jangan masukin agenda macam-macam dulu. Yang penting dia mau coba, begitu dia udah trust sama sistem ini, dia ngerasa dia bisa beres dan ada benefit yang dia rasain. Buat potensi dia mau datang lagi session berikut, itu lebih besar. Ya. Sehingga di session berikut mungkin akan ada yang nge-cover ke persoalan itu. Nah, jadi kasih kesempatan buat dia mungkin observasi di session yang berikutnya. Sehingga di pertemuan kedua mungkin baru kita bisa masuk karena apa? Trustnya udah kebentuk. Yep. Nah, karena kalau misalkan sampai dari awal kamu udah langsung main todong pesan sponsor, dia akan baca pesan sponsornya. Oh jadi lu kirim ke sini, lu udah ngomongin sama suami gua, lu udah diomongin sama istri gua. Jadi maksudnya lu ngejudge gua kayak begini, nah, kayak gitu. Jadi kamu nggak kelihatan sebagai orang yang netral lagi. Iya. Nah, nanti dia bukannya kamu dapat respectnya dia dan bisa work something out together yang baik, malah yang ada adalah jadi dia defensif sama kita. Ya, saya pernah ketemu ini karena istri saya tahu saya udah pernah datang ke satu konselor ini, begitu saya ajak, dia langsung kayak defensif karena menurut dia nggak adil kalau udah denger dari ceritanya si Reo duluan. Karena Reo pasti cerita jelek-jeleknya gue. Kayak gitu. Jadi kalau mau datang dari awal barengan kayak gitu. Nah misalnya kayak gitu. Jadi kayak ada yang kadang-kadang keadaannya seperti itu. Jadi bisa jadi kalau misalkan kayak berarti nih lu udah dapat pesan sponsor nih. Dia pasti udah jelek-jelekin gua. Kalau misalkan memang problematika mereka lagi gede-gedenya, mereka akan merasa dituduh dan mereka akan merasa kayak kok gue diginiin sih gitu. Jadi kayak nggak fair lagi. Nah ketika merasa tidak adil ini yang justru yang kita harus hindarin. Jadi aku juga nggak mau terlalu dengerin nasihat-nasihat atau masukan-masukan dari klienku yang terutama pasangan yang datang dan masalah hubungan karena itu pasti mereka punya agenda masing-masing. Iya. Jadi ya udah mendingan lu sendiri ini sendiri. Lu mau bacotin apa suami lu keluarin semua deh gitu kan. Itu lebih gampang. Nah yang satu juga balik, lu mau bacotin istri lu apa kasih tau gue semuanya. Ya bangsat-bangsatnya dia. Ya udah abis dari situ akan lebih kelihatan apa yang mesti kita treat sebenarnya kayak gitu. Ya kan? Kalau nggak nanti kita akan gampang buat take sides. Yang pertama kali datang kan pasti kelihatannya akan lebih make sense. Mungkin bisa begitu ya. Atau ya bisa berikutnya. Karena banyak orang yang bisa manipulatif, bisa merasa kayak gue paling korban, ini yang paling brengsek. Padahal bisa otherwise juga. Kayak gitu kita nggak pernah tahu. Tapi ada possibility nggak sih coach kita ternyata memang kita ngeberesin apa, nanti ternyata efeknya seperti yang kita mau gitu. Kok malah kamu beresin itu malah berubah ke yang, kok malah jadi berubah yang benar-benar kayak yang saya harapkan. Ada possibility seperti itu nggak sih coach? Ya bisa, karena kan selalu structure itu kalau kita rubah di satu titik itu bisa mempengaruhi ke banyak karakteristiknya mereka kan. Ya karena kita kan benar-benar fundamental yang kita beresin nggak cuma di kasuistis doang. Kadang-kadang orang terlalu terfokus menyelesaikan problem di permukaan, masalah kasus yang lagi sekarang yang diberesin. Tapi kalau kita kan ya, kita bukan di psychological level, tapi kita di physiological level. Jadi kita akan ngecekin semuanya, apa sih yang titik traumatiknya kamu di masa lalu yang mempengaruhi kamu jadi seperti itu sekarang. Mungkin kalau ditanya, kliennya akan ngomong, saya nggak ingat coach gitu, masalah saya apa, saya nggak tahu. Yang nyebabin saya kayak gini tuh apa, justru kamu nggak tahu. Nah kita datang di dalam session adalah supaya kamu tahu dan kamu ngerti bahwa oh ini menjadi penyebabnya, ini yang perlu diselesaikan. Tandanya apa? Begitu itu diselesaikan and suddenly problem kamu yang sekarang nggak jadi problem kamu lagi. Ya kan, suddenly kamu ngalamin shiftingnya. Titik yang tadinya bikin kamu sedih, kecewa, marah, segala macam, and suddenly kayak, okay, I didn't feel anything. Kamu bisa lihat di video-videonya Into the Light, kamu bisa lihat di TikTok saya banyak sekali, so massive. Saat mereka titik traumanya hilang, mereka ngalamin shiftingnya dan mereka nyari lagi, kok nggak ada ya? Jadi kayak gitu, itu titik yang kita mau capai. Ya, jadi dalam setiap session kita carinya ke sana sampai mereka shifting kan. Nah shifting itu bisa mempengaruhi ke banyak hal kayak gitu. Karena bukan di permukaan tapi kita cek di kedalaman, beresin semua, pecahin gitu.
Oke. Coach, nah sekarang kita akan bahas nih mitos-mitos dalam hubungan lah, trauma-trauma berhubungan. Nah menurut pendapat Coach gimana sih? Pengen tahu. Nih dia bilang kayak gini Coach, mitos. Trauma hanya terjadi dalam hubungan dengan kekerasan fisik, atau kalau ada kekerasan fisik baru trauma terjadi. Itu gimana Coach? Well actually justru banyakkan trauma kalau kita telusurin kan di session itu ketemunya justru bukan karena kekerasan fisik aja. Bisa jadi hal-hal yang kecil berpengaruh yang punya intensitas tinggi di masa kecil itu mempengaruhi jadi sebuah trauma. Sehingga nggak satu kata kuncinya harus physical. Ya tapi bisa juga misalkan kayak just dikatain di depan orang banyak, misalnya kayak trauma bullying verbal, misalkan si banci, si gendut gitu kan, si cebol gitu, yang kayak gitu-gitu aja bisa jadi traumatik banget. Ya kan bisa jadi pattern di masa depan yang kayak aku ngelihat ada orang yang dulu sering dikatain si cebol, begitu di gedenya tuh dia jadi kayak fighting banget, jadi grandiosity-nya justru munculnya dari situ. Karena dia harus membuktikan bahwa dia bukan si anak kecil yang si cebol itu lagi gitu ya. Jadi harus benar-benar melakukan segala cara untuk meraih suksesnya dia supaya dia diakui sebagai orang yang benar-benar bisa dan mampu gitu. Hanya karena dikatain si cebol. Nah ada juga yang kayak dia dikatain waktu dulu dia pernah jadi orang yang gendut, sering dikatain si gendut, si babi segala macam kayak gitu. Nah ketika kayak begitu ya sampai sekarang dia jadi akhirnya masuk ke anoreksia, jadi harus ngurusin badannya sampai kering banget segala macam karena dulu pernah dibully. Nah banyak banget yang ngalamin kayak gini-gini yang akhirnya rata kanan sebaliknya, mereka membuktikan bahwa mereka nggak seperti itu. Nah jadi hal-hal yang kayak gini aja ya bisa muncul dari seperti itu. Jadi nggak selalu harus muncul dari kekerasan fisik. Trauma itu bisa dari hal-hal yang kecil yang mungkin kadang-kadang remeh-temeh, cuman soal ditinggalin, misalkan pengennya bahasa kasihku adalah misalkan waktu yang berkualitas, kamu tidak kasih bahasa kasih yang pas, itu bisa jadi trauma buat dia tuh. Ya jadi dan kadang-kadang ya nggak semuanya selalu trauma. Sebenarnya itu adalah trauma yang udah beruntun dari masa kecilnya, sehingga patternnya orang itu kenapa kok ada yang bilang kok di saya diginiin nggak apa-apa. Tapi kalau di dia kenapa bisa jadi pattern traumatik? Ya karena memang di dalam masa kecilnya dia punya pengalaman tertentu yang regarding that yang akhirnya mempengaruhi sekarang. Nice. Kayak gitu. Jadi harus ada modalnya dulu. Kalau dia nggak punya bahan bakunya nggak akan jadi trauma. Jadi nggak semuanya kita bisa pukul rata. Makanya kadang-kadang orang bisa bilang, oh lu harusnya bisa, gua aja bisa, gua lebih parah dari lu. Jadi adu nasib. Nah lu bisa adu nasib karena lu nggak punya programnya. Tapi mungkin lu punya program yang lain yang dia bisa adu nasib sama lu. Ya kan kayak gitu. Karena ya mungkin walaupun lebih parah kalau misalkan emang kamu gak punya programnya ya gak akan jadi problem buat kamu kayak gitu. Kamu akan santai aja ngelewatin itu. Dan dia bener nyangkut ya kalau yang udah bilang trauma itu hanya mempengaruhi orang yang lemah atau yang rentan. Jadi kamu kayak gitu ya karena emang kamu lemah aja dari kecil. Nah ini juga stereotip ya, orang main bilang lemah rentan kayak gitu. Lemah dan rentan itu gak muncul gitu aja kok. Kayak gitu. Orang ada yang kayak misalkan lu bilang Iko Uwais lemah misalkan. Coba ya lu ditampol sama dia. Ya kan kenapa Iko itu kan ada fobia kerupuk ya kalau kita lihat di podcast gitu. Apakah lu bisa bilang trauma kayak gitu hanya karena dia lemah? Enggak. Dia sangat he is very able untuk powerful gitu, yang salah satu yang kayak icon bela diri yang sangat-sangat hebat. Terus juga banyak banget ya, saya juga ngefans sama dia gitu. Gimana nggak udah masuk ke Hollywood segala macam gitu kan, prestasinya sangat banyak dan he is very powerful. Itu juga bisa kena problematika traumatik yang bikin dia jadi ketakut banget misalkan sama itu. Kayak Raffi Ahmad takut lihat rambutan katanya kayak gitu kan. Nah itu problem-problem yang memang ya gara-gara itu. Kayak Kang Idoy waktu saya handle kasusnya yang fobia kucing, badannya Kang Idoy gede banget gitu kan. Apakah dia kelihatan lemah? Enggak. Mungkin di titik lain dia nggak lemah. Tapi buat hal yang kayak gitu, begitu kena kucing langsung bisa takut lari gitu kan. Kayak kamu lihat video-video dulu Kang Idoy sebelum ketemu saya, itu begitu ketemu kucing tuh pasti akan lari gitu. Tapi terakhir ya udah begitu udah clear ya udah selesai. Ketemu kucing pun nggak apa-apa dia gitu. Jadi kayak bener-bener ya udah selesai kayak gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itulah. Oke, good. Dan ini juga ada yang ngomong gini, mudah untuk meninggalkan hubungan yang traumatis. Enggak juga. Ya bisa jadi ketika kamu pergi ya akan sangat menderita banget walaupun dulu kamu di abuse atau semacamnya, karena ya balik lagi
setiap orang itu berpisah, strukturnya pasti lain-lain. Bisa jadi memang kamu sayang banget sama dia, walaupun dia jahat sama kamu. Kalau udah sayang kan beda ya. Makanya ada orang yang masuk datang ke session itu kasusnya bucin. Nah ketika bucin itu benar-benar udah cinta banget gitu. Jadi kita rela untuk disakitin segala macam kayak gitu untuk bisa tetap sama dia. Yang kita sangka itu cinta. Tapi seringkali patternnya bucin itu ketika dipecahin terus suddenly lah bare minimum ngapain gua sama dia gitu. Kenapa gue selama ini kok masuk dalam keadaan bodoh seperti ini. Tapi mecahin bucin itu gak gampang. Kadang butuh session tambahan. Walaupun banyak juga yang bisa dipecahin dalam sesi pertama. Tapi bucin itu termasuk dari Big Five itu kan di posisi yang ketiga. Yep. Ya kan termasuk yang cukup rumit. Kedua. Jadi dia termasuk yang kadang-kadang butuh dipecahin karena dia stacking core. Dan kita cenderung kalau sesuatu yang painful, trauma, kita pengen hindarin. Karena gue pengen sembuh. Tapi kalau bucin itu sesuatu yang kita cintai. Nah ketika sesuatu yang dicintai itu cenderung kita akan mempertahankan. Sehingga kita harus menjebol pertahanannya dulu. Sampai kita benar-benar kayak santai aja. Kamu bisa lihat video saya sama Nathania Ko. Ya, yang kasusnya juga mirip gitu ya terkait dengan tema perpisahan, move on-nya itu menyakitkan banget buat dia sampai nggak susah tidur, nggak bisa aktivitas, mau kerja nggak enak segala macam gitu hanya karena nggak bisa move on. Nah kita pecahin di podcast, kamu bisa nonton awal ketika dia baru mau ngomong udah nangis terus, kamu nontonin nangisnya menderita banget, kayaknya saya ngeliatin juga aduh sedih banget sih ini orang gitu. Tapi kita bisa selesai, terakhir dia bisa happy lagi, terus dia sekarang ya bisa aktivitas lagi kayak dulu gitu. Jadi kayak waktu dia belum pernah kena problematika ini. So ya aku gak tahu nanti ke depannya dia mungkin punya hubungan baru atau semacamnya yang mungkin aja bisa muncul hal yang lain gitu. Tapi buat di titik yang kemarin yang itu selesai ya sudah, dia gak terganggu lagi toh. Makanya dia bisa kerja dan aktivitas yang lainnya. Aku banyak banget handle cases untuk move on. Ya jadi kalau misalkan dibilang move on itu susah segala macam, kamu bisa pecahin gitu. Jadi kayak bisa. Jadi kalau dibilang beres dari hubungan traumatik keluarnya gampang. Buat orang yang nggak ngerti ilmunya, iya. Tapi kalau kamu tahu ini bisa dipecahin, ya mungkin bisa dipecahin. Sehingga akan lebih memudahkan buat kamu move on. Kayak gitu. Seberapa efektif, seberapa dramatik, aku nggak tahu juga karena setiap cases beda-beda. Ya dulu aku nemukan ada mereka yang bisa aku bantu untuk itu, ada juga yang mereka belum kebantu sampai maksimal. Ya jadi memang karena case by case gitu. Kita mesti telusurin lebih mendalam sih. Jadi setiap kasus akan lain-lain. Tapi aku tertarik sih. Dan banyak yang udah bisa diselesaikan. Apalagi semenjak di OE punya structure yang baru. Karena di OE kan selalu kayak different framework setiap beberapa bulan aja tuh kita selalu kayak ada update-update yang baru gitu. Yang selalu nge-solve dan memetakan semua problem-problem yang ada gitu. Jadi sekarang sih boleh dibilang kemungkinan potensi untuk bisa dinetralkan dalam satu ketemuan itu sangat besar untuk bucin gitu. Oke. Kayak gitu. Dan jadi kita memang berarti nggak bisa ngejudge orang juga ya. Kayak jangan udah jahatin lu deh gitu, lu bego banget, tinggalin aja sih, udah langsung tinggalin aja. Dan kita ngata-ngatain dia bego banget, orang udah jelas-jelas jahat sama lu, kok lu susah banget sih. Kita nggak bisa begitu ya Gus berarti ya. Padahal emang jelas-jelas kayak ini jahat banget memang nih orang kayak gitu. Ya balik lagi kalau ada teman-teman yang kayak gitu ya kita jangan judge lah. Bagaimanapun juga mereka lagi mempertahankan apa ya, quote and quote cintanya mereka. Ya, which is seringkali itu physiological juga yang bisa kamu uraikan. Ini nanti mulai banyak kontroversinya lagi. Oh gila masa cinta diuraikan gitu. Ya tapi baik lagi itu baik atau enggak buat kamu. Sehingga kalau misalkan kamu lagi dalam kesadarannya kamu, seringkali kan orang kalau lagi sadar mikir gitu ya, iya sebenarnya dia nggak baik sih. Oh iya dia sebenarnya konslet sih. Oh sebenarnya dia jahat sih sama gua. Oh sebenarnya gua sering memar-memar nih gara-gara dia nih gitu. Tapi somehow gua nggak bisa lepas karena gue cinta sama dia, gue sayang sama dia. Kayaknya gua nggak bisa hidup tanpa dia segala macam. Itu ada suara-suara yang ngasih tahu kamu itu bisa jadi karena pattern traumatik kamu di masa lalu. Ya gimana caranya, beresin aja. Kalau memang bener-bener diberesin terus terakhir kamu balik sama dia, artinya memang bener-bener sayang misalkan kayak gitu. Atau jangan-jangan begitu kamu beresin terus kamu gak butuh lagi sama dia. Ya aku pernah yang kayak kasus yang kayak gitu kan dalam hubungan, ini bukannya dia abuse ya, tapi cowoknya ini dia merasa cowoknya ini gak cocok kata dia. Tapi dia juga ada sayang sama cowok yang satu lagi, jadi ada dua cowok dia deket gitu ya. Nah yang datang itu adalah cowok yang ini mantannya dia yang nganterin buat diberesin. Ya udah saya bantu beresin. Dua-duanya saya beresin. Jadi yang sayangnya dia ke si cowok yang
mantannya saya beresin, sayangnya dia ke cowok yang ini, karena yang cowok ini kan nolak dia, nggak mau kalau misalkan lu masih ada koneksi sama si mantan ini, gue nggak mau sama lu gitu segala macam kayak gitu. Jadi dia merasa sakit hati dan marah waktu itu. Ya udah aku beresin dua-duanya, both side. Nah ketika beres ya sudah clear, selesai, apa rasanya, ringan, kosong, ya sudah. Nah mulai start dari sini, kamu starting new. Coba kamu create lagi. Rasanya udah nggak sakit lagi, udah tetap bisa kerja, udah bisa aktivitas, ya sudah, itu yang utama. And along the way kamu jalanin, kamu akan ngelihat sebenarnya secara purity tanpa driver dari emosi-emosi yang gak jelas itu, mana yang memang dia baik buat kamu. Apakah memang mantan kamu yang baik buat kamu? Apakah memang si cowok ini yang baik buat kamu? Nah akhirnya dia punya clarity-nya, dan akhirnya dia mutusin menikah sama si cowok yang dia pilih itu yang sekarang. Jadi bukan yang sama mantannya itu. Jadi ketika dipisahin, dia sering berantem awalnya sama si cowok itu karena apa? Dia belum selesai, belum solve sama si mantannya ini. Ya ketika dua-duanya diberesin, dia jadi punya clarity-nya. Berarti dia akan melihat bahwa oh benar-benar nih sebenarnya cowok gue baik sama gue. Ya akhirnya dia memutuskan untuk merit, dan ya sekarang ya happily, cukup apa ya, seneng ketika aku tanyain gimana kabar lu, dia bilang oh I'm happy with my husband gitu. Jadi kayak sometimes kamu perlu nguraikan untuk kamu ngambil keputusan yang benar-benar clear gitu. Karena cinta kamu bisa bikin lagi, creating lagi. Ya, tapi kalau misalkan kamu di drive cuman gara-gara cinta sesaat, itu yang repot. Jadi bukan jatuh cinta tapi jatuh doyan. Kalau katanya Coach Lex ya. Jadi lu cuman doyan, suka, seneng, terus lu pengen kayak dalam keadaan kayak orang sange gitu ya. Pengen nempel sama orang ini gitu, tapi sebenarnya itu cuman kayak neurosis aja dari tubuh kamu. Begitu diberesin, baru kamu bisa benar-benar jernih, punya kesadarannya sendiri untuk memutuskan apakah memang orang ini layak untuk di masa depan, untuk barengan, untuk disayang, untuk ini kayak gitu. I see. Oke. Dan juga menarik nih Coach. Jadi mitos juga ada yang dibilang kayak trauma itu hanya terjadi dalam hubungan romantis, benar nggak tuh Coach? Enggak juga. Baik lagi, trauma bisa terjadi di dalam berbagai jenis hubungan ya. Bisa hubungan dengan orang tua, misalkan hubungan dengan rekan kerja, dan semua dinamika yang lain. Ya hal-hal traumatik bisa aja kepicu dari yang masa lalu, baik lagi dia karena punya programnya, jadi akhirnya dia bisa kepicu di masa sekarang. Dan biasanya hal-hal yang kayak menyinggung hati, kayak harga diri yang direndahkan atau apa segala macam, misalkan kayak perlakuan yang tidak menyenangkan, abuse of power misalkan, atau just kayak di sexual abuse orang yang lain-lainnya, itu kan bisa dilakukan oleh siapa aja. Jadi bukan hubungan yang romantik, bisa rekan kerja, bisa mungkin saudara, bisa kenalan gitu. Banyak banget kan yang kalau apalagi kalau sexual abuse itu rata-rata yang lakukan orang dekat. Iya, yang Nggak disangka-sangka, selalu kalimatnya nggak disangka. Ya gue nggak nyangka dia lakukan ini, jadi begini, akhirnya begini gitu. Ya kan, teman dekat lah, anggota keluarga lah, ya orang-orang terdekat yang dipercaya sama mereka. Nah biasanya seperti itu. Nah jadi nggak harus yang romantik baru bisa create trauma, tapi ya semua hubungan juga bisa. Dan ada yang bilang membicarakan trauma akan membuat keadaan lebih buruk. Betul. Oh betul ya Coach? Iya betul, membicarakan trauma ya. Jadi kayak ngomongin terus, dia akan kayak nge-training traumanya. Oke. Ya kayak kalau kamu training GPT, semakin kamu kasih tema yang sama, dia makin kuat, makin ngelotok. Kayak gitu. Jadi saat kita reinforce semuanya dengan membicarakan itu terus, ngulangin lagi. Makanya kalau kamu datang ke tempat tertentu yang bikin kamu terus ceritain traumanya kamu lagi segala macam, bisa jadi dua hal. Kalau bisa dikasih pengertian yang baik, mungkin kamu akan lebih punya pemahaman, terus kamu mulai menerima. Tapi bisa jadi kalau misalkan structure kamu terlalu berantakan, itu akan nge-reinforce traumanya kamu makin tambah parah. Kayak gitu. Makanya aku selalu nggak merekomendasikan kamu kayak bikin grup yang kayak di Facebook tuh kan banyak kayak grup-grup yang kayak orang punya trauma ini, trauma itu gitu. Terus mereka saling cerita. Ya, jadi kayak misalkan contoh anxiety group misalnya, yang semua kumpulin orang anxiety. Nah, semakin berkumpul, semakin kamu reinforce energinya. Karena kamu baca dari orang lain, oh ternyata anxiety bisa begini, bisa gila, bisa mati, bisa apa, bisa sakit, bisa kena asam lambung parah, terus Gue udah bertahun-tahun gak beres-beres. ya udah bertonton gak sembuh-sembuh. Nah, ketika kamu baca itu, kamu kan makin takut. Ya kan, makin tersolidifikasi, makin mengerikan. Semakin kamu tahu, semakin kamu takut di situ. Nah, semakin kamu teredukasi, semakin kamu memvalidasi. Kayak waktu kemarin ini aku cuma nonton satu edukasi tentang demensia.
Abis itu gue jadi takut demensia nih. Begitu lupa langsung, oh jangan-jangan gue demensia nih, gejala demensia nih. Gue demensia. Akhirnya kita mensugesti diri kita sendiri, jangan-jangan gue demensia. Kayak gitu. Jadi ketakutan sendiri. Malah akhirnya create new problem gitu. Nah bagus mungkin kadang-kadang ya orang yang gak tahu apa-apa ada bagusnya juga. Ada pepatahnya kan, gue lupa istilahnya. Nah cuman kadang-kadang ya the blessings ketika lu nggak ngerti kayak gitu-gitu justru ada bagusnya juga. Jadi kalau memang mau cerita atau ngobrolin sama memang orang yang bisa bantu kamu ngeberesin, yang bisa memang bantu kamu nyelesain, karena nggak ada gunanya kamu reinforce doang. Karena cerita itu kalau misalkan menceritakan bisa nyembuhin trauma, semua orang udah sembuh. Karena semua orang pasti cerita. Ya kan, gue ceritain ke si ini trauma gue gitu, misalkan udah sembuh gitu. Kecuali yang trauma memalukan ya dia gak ceritain. Cuman kalau banyak kan orang yang punya trauma ya dia ceritain, gue punya fobia anjing. Apakah setelah lu cerita punya fobia anjing terus sembuh fobia anjing lu? Gue pernah diselingkuhin. Iya gue pernah diselingkuhin, apakah abis itu sembuh? Enggak juga, paling di pampering gitu. Kamu akan ngerasa lebih ringan, lebih ease, tapi kamu tetap harus coping. Dan suatu saat kamu akan lupa itu semua. Ketika kamu lupa, dia akan tersimpan di dalam sistemnya kamu, tapi gak terselesaikan. Malah bisa menciptakan false sense of security. Kamu rasa kamu oke dan baik-baik aja, padahal begitu telusurin Masih belum. banyak traumanya di situ. Karena fisiologinya masih simpen. Nah kalau nggak diberesin secara fisiologis, ya udah kedepannya bisa create manifestation problem-problem yang lainnya akibat dari itu semua yang kamu nggak tahu dan kamu nggak sadarin. Kok gue begini ya? Kok gue punya pola begini ya? Begitu terusnya anjir gara-gara ini gitu. Sesuatu yang kamu benar-benar nggak predict gitu. Makanya selalu unpredicted. Makanya banyak yang bilang, oh session DOA mind blown banget nih, anjir gue nggak pernah kepikiran ke situ. Ya memang seperti itu. Yes. Dan ini juga nih coach kayak setelah mengalami trauma seseorang tidak dapat memiliki hubungan yang sehat lagi atau membahagiakan lagi. Betul. I see. Kalau nggak diselesain. Iya kan? Bisa gak orang yang punya trauma punya hubungan yang bahagia? Bisa. Cuman ya kayak ibaratnya gini, orang patah tulang kaki bisa gak jalan? Bisa. Kamu pincang-pincang ya bisa jalan. Tapi kita nggak tahu berapa lama jalan, terus nanti akan mempengaruhi ke structure tubuh kamu yang lain. Akhirnya akan pincangnya mempengaruhi kemana, atau bisa jadi busuk, bisa apa segala macam. Jadi bisa aja mempengaruhi di kedepannya gitu. Tapi bukan berarti kamu nggak bisa jalan. Bahkan banyak orang yang kayak kalau punya beban mental tuh kayak orang lari dengan sakit patah tulangnya, ya kan, patah tangan segala macam, tapi masih bisa lari. Banyak loh orang yang kayak gitu, yang kayak high function. Mereka yang berfungsi dengan sangat baik gitu ya. Padahal sebenarnya banyak traumanya, banyak bebannya, banyak segala macam. Tapi mereka strongman, mereka bisa lewatin. Kayak ibaratnya kemarin dosen saya bilang kayak orang yang belajar untuk jadi kuat. Jadi dia latih gitu, punya beban. Terus mereka belajar buat ngangkat bebannya, bahkan lari. Ibaratnya memegang kayak sini kayak orang binaraga ya, bawa besi-besi gitu terus sambil lari gitu. Saking mereka hebatnya gitu, badannya otot jadi gede banget gitu. Tapi akan alangkah gampangnya kalau kamu just lepaskan, buang itu semua. Kamu gak usah bawa semua bebannya itu. Dan kamu bisa berlari ya berlari aja. Kamu bisa bahagia, kamu bisa santai. Bayangin gak sih kalau beban emosi itu bisa divisualkan setiap hari gitu. Di belakang kita nih kayak sampah-sampah yang kita tampung. Atau besi-besi barbel yang kita bawa. Kayak hari ini gue lagi bawa barbel gue nih. Sambil ngobrol sama lu tuh bawa barbel gitu ya. Kan capek juga gitu. Yep. Ya taruh aja barbelnya, buang. Gitu. Nah saat dibuang ya udah kamu akan ya balik jadi diri kamu sendiri, kamu akan happy kayak gitu. Jadi gak usah dibawa terus menerus. Jadi bisa gak orang yang punya trauma hidupnya baik? Bisa. Jadi kayak bisa aja hubungannya semuanya oke. Kayak aku pun kan dengan semua trauma aku coba untuk memulai hubungan yang baik gitu. Tapi ya banyak kepicu, banyak ke-trigger, banyak meledak, banyak gak sinkron gitu. Dan ini along the way ya, sambil perjalanan ya aku sambil heal myself, pecah-pecahin semuanya kayak gitu. Jadi ya kalau semuanya bisa diberesin akan bantu banget sih. Nah ini nyambung nih kok sama yang mitos berikut. Menghindari pemicu adalah cara terbaik untuk mengatasi trauma. Ya ini juga banyak hal yang bilang kayak gitu ya. Kalau menghindari ya kamu akan terus kabur. Ya kan, ada satu hal yang mungkin 1-2 hal yang kamu nggak bisa lari dari situ gitu. Yang bisa kamu lakukan ya cuma ngeberesin diri kamu aja. Kembali lagi, kecuali itu sesuatu yang fisikal ya. Misalnya contoh kayak kalau kamu sering digebugin, ya mau nggak mau yang menghindari adalah satu-satunya yang make sense ya. Yep. Ya kan, ya nggak mungkin saya kayak yang kemarin kasus influencer dipukulin sama suaminya ya, mendingan lu kabur dulu deh gitu, karena mukulinnya udah yang nyakitin.
sampai anaknya hampir ketendang kan. Kalau misalkan sampai anak lu kenapa-napa kan gimana, mendingan ya nggak usah tinggal barengan lah. Orang lagi sakit ya lu mesti beresin dulu gitu. Kalau misalkan lagi belum beres ya jangan ngapain barengan gitu. Kalau emang sakitnya dalam keadaan bisa nyerang begitu ya. Nah kalau kayak gitu ya memang kasuistis ya, mungkin exit dari hubungan adalah sesuatu yang baik gitu. Tapi kalau buat di hal yang lain, misalkan cuma kayak masalah diskusi, ngomongnya berbeda pendapat atau kesifat buruk yang kayak sehari-hari. Ada kasus yang saya tanganin gara-gara cuman suaminya ngerokok, istrinya pengen bunuh diri. Oke. Nah kalau kayak gini kan mendingan kita beresin diri kita sendiri. Nah Iya, ketika iya. beres ya udah, kita nggak usah sampai sebenci itu sama suami ketika suaminya ngerokok misalnya. Bukan berarti kita jadi mentolerir akhirnya suaminya ngerokok, nggak juga. Tapi jadi nggak harus sampai ekstrim yang kayak gitu. Nah jadi hal-hal yang kayak gini ya kalau bisa diberesin akan sangat membantu gitu. Balik lagi tadi pertanyaannya apa ya? Itu. Jadi kayak menghindari pemicu adalah cara Oke. terbaik untuk mengatasi trauma. So jadi diberesin supaya kita nggak harus menghindari pemicunya terus. Kalau misalkan emang kita berhadapan dan yang itu bukan yang sifatnya survival yang sampai nyakitin secara fisik gitu. Jadi ya treat aja, diberesin gitu. Jadi kita nggak menghindar terus. Karena sayang banget kalau kita harus terus menghindar kan nggak oke juga. Dan juga kalau diberesin bukan berarti memang karena nggak diserang secara fisik artinya juga nggak ngaco. Bisa jadi juga ada pertimbangan yang lain. Nah kalau udah kayak gitu biasa aku selalu kasih tahu klien, kamu cek deh sama orang-orang yang lebih paham, misalnya kayak sama ahli spiritualnya mereka atau sama psikolognya mereka atau sama mereka yang memang bergerak dan ngerti dan bisa kasih masukan advice, saran kepada mereka untuk lebih lanjut mengobservasi hubungannya. Balik lagi DOI kan cuma bantu nge-heal pattern-pattern traumatik, nge-heal luka-luka kemarahannya, kekecewaannya segala macam. Ketika udah beres, bisa jadi mereka terjadi pemulihan, bisa jadi hubungannya jadi baik. Yep. Tapi kalau misalkan emang nggak ada progres atau semacamnya, memang harus ada sudut pandang yang berbeda yang dilihat. Ya mungkin orang-orang itu bisa bantu untuk melihat situasinya lebih secara menyeluruh dan membantu memfasilitasi dalam level itu. Karena DOE bantu fasilitasi di emosinya, mereka lebih ke arah di kebijaksanaan dan pengertian, mungkin bisa bantu mereka di situ. Kayak gitu. So, jadi gimana nih coach kesimpulan dari pembicaraan kita tentang trauma dalam hubungan? Ya balik lagi, kalau sampai pola-pola itu mengganggu kita, mengganggu pasangan kita, balik lagi saya selalu ngomong berulang-ulang kali, hubungan itu jangan hanya sekedar bertahan, tapi Very kita good. perlu untuk work it out supaya jadi sesuatu yang menyenangkan. Gitu, jadi kayak flourishing, happy gitu. Aku nggak bilang hubunganku juga sempurna, tapi boleh dibilang sama Steph itu kayak beda jauh lah. Maksudnya kayak dulu tuh kayak 80% adalah kesengsaraan, 20% bahagia. Sekarang mungkin boleh dibilang di atas 80, mungkin 85% lah dalam kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan. Mungkin ada 15% kadang pertentangan, perbedaan pendapat atau pandangan kayak gitu. Tapi itu nggak trigger dan escalate kayak dulu lagi. Kayak udah beda banget, kayak aku udah nggak inget kapan kita yang kayak intens ribut tuh, kayak nggak tahu kapan gitu. Entah mungkin aku yang lupain atau emang tapi memang sudah sangat lama sih. Jadi rata-rata dia bisa ngertiin aku juga bisa lebih ngertiin dia. Kayak it's very different sih. Jadi kayak enak banget sih maksudnya. Dan ya itu memang yang goals yang aku pengenin ya. Karena kan baik lagi kalau nikah tuh aku selalu bilang pengennya sih, cita-citaku ya kalau bisa ini jadi sesuatu yang lasting, yang seumur hidup gitu ya. Dan aku milih dia jadi pasanganku. Kalau dulu aku sempat mikir kita berantem terus, kita emang gak cocok, kalaupun emang harus pisah pun dia tetap istrinya aku, jadi aku gak akan cari istri yang lain gitu. Maksudnya kayak kamu married sama aku ya itu final. Jadi gua gak, itu udah komitmen akhir yang kayak gua gak akan cari istri lain lagi. Gitu, jadi kayak cuman sama lu doang. Kalaupun sampai kita misah, misalnya gue pun gak akan cari istri lain lagi. Nah ketika punya komitmen kayak gini, ya berarti kita jadi jalaninnya tuh udah sama dia doang. Nah ini akan beda banget pandangannya. Jadi structure kamu berpikir, bertindak, berlaku, kamu akan mikir gimana sebaik-baiknya untuk solve the problem, bukannya exit. Karena kalau exit kamu bisa nampung, kamu bisa ditampung sama siapa aja nih. Yep. Karena waktu dulu di awal ketika aku nikah, aku gak punya pandangan kayak gitu.
Jadi pas lagi kita berantem, Steph bilang, wah ini kayaknya kita nggak cocok, kita mesti berpisah segala macam. Aku udah mulai tuh kontak-kontak, wih siapa nih yang nanti bakal nampung gua gitu kan. Iya, bukan in a romantic way. Aku cuman kayak ngobrolin hal-hal yang biasa. Cuman aku kayak yaudah, gue coba kontak ke sini deh, kontak ke sini biar gue nggak ngerasa stres ataupun menderita gitu kan. Ya suatu saat kalau misalkan emang dia benar-benar mutusin buat exit, ada banyak nih yang mau terima gue gitu. Apalagi kalau cowok, kamu semakin banyak, kamu semakin dilihat berhasil, semakin sukses, semakin banyak pilihan. Karena banyak ya mereka yang pengen gitu buat apalagi kalau misalkan kayak gue sering tampilin image ke soalnya kayak kesannya gue orang yang paling baik, bisa handle banyak problem segala macam, banyak orang yang lu kan makin banyak juga yang naksir sebenarnya. Ya kan kayak begitu. Nah, jadi ketika kalau misalkan kayak begitu akan banyak pilihan, saat banyak opsi, sangat gampang buat kamu, oh ya gue kalau ninggalin ini ada si ini kayaknya bisa gue deketin deh, ada si ini kayaknya bisa gue deketin deh. Apalagi kalau misalkan kamu jujur aja setiap hari ketemu klien-klien yang persoalan rumah tangga misalkan, yang cantik-cantik, yang single mom segala macam. Kalau lu jadi duda keren, lu bisa ketemu sama yang cantik, yang tinggal baik, pilih. yang udah datang ke session yang udah kamu beresin misalnya kayak gitu. Atau yang single pun banyak yang kamu tahu dia baik gitu. Jadi akan banyak sekali pilihan dan opsinya kamu. Ya kan besok tiba-tiba pada pengen jadi fasilitator semua. Jangan gunakan ilmu ini untuk bangsat, makanya aku jadi susah buat milih fasilitator. Nah, jadi kamu punya banyak pilihan. Tapi ketika kamu udah kayak oke, gue maunya untuk ya committed dengan hubungan ini gitu loh. Jadi ya either way sama dia atau yang enggak sama yang lain. Nah, itu yang jadi satu komitmen yang kamu pegang yang ya bisa apa ya kayak akan bikin ini lebih lasting, sehingga kamu lebih ke opsinya gimana memperbaiki hubungan ini jadi lebih baik. Kayak gitu. Bukan dari bergerak oke, kalau lu macam-macam gue tinggalin aja. Bener. Ya kayak gitu. Karena banyak sekali sekarang yang kayak gitu. Misalkan kayak dan aku pun banyak banget mikirin kayak gitu di awal. Kayak kok lu jahat banget sih sama gua misalnya, karena kan kalau kita lagi kena beban emosi kita yang paling korban. Bener. Ya, jadi aku mikir kok lu jahat banget sih sama gua. Andai saja kalau misalkan gua hari ini nggak sama lu, banyak kok yang mau nampung gua. Ya kan, dan gue tahu nih gue baik, misalkan dalam hati gue cukup baik lah jadi cowok gitu, gue udah berusaha begini banyak kok yang mau nampung gue. Jadi balik lagi yang kayak gitu kan, selalu berskenario di kepala. Jadi alternate reality yang aku ciptakan di dalam kepalaku saat ada punya opsi kayak gitu. Nah tapi begitu udah committed kayak oke, gue milih dia aja, kalaupun gue sampai break pun gue nggak akan milih yang lain. Itu udah di sistem jadi kayak oke, berarti bener-bener gimana caranya gue cari solusi kayak gitu buat beresin ini. Nah jadi ya udah akhirnya memperjuangkan itu semua sampai di titik ini, sampai akhirnya ya kayak bukan hanya hidup sekedar hubungan itu diperjuangkan, tapi kita bisa bikin itu jadi sesuatu yang menyenangkan. Kalaupun nggak 100%, ya minimal kamu mendekati ke sana. Gitu. Karena kamu improve lagi, apa yang bisa diimprove lagi. Mungkin nggak langsung semuanya straight gitu, tapi ya pelan-pelan dilakukan gitu. Ya bawa dalam doa lah. I'm not perfect juga. Mungkin hari ini aku bisa ngomong kayak gitu ya karena memang itu yang dari intensiku dari dalam hatiku. Tapi kedepannya ya siapa yang tahu, bisa aja mungkin ada perhara yang lain gitu. Tapi ya semoga nggak ada lah, semoga Tuhan jagain semuanya. Amin. Kayak gitu. Oke, so thank you teman-teman, semoga bisa belajar sesuatu dari ini. Dan kalau memang ya hubungan kamu bermasalah ya masih ada harapan bahwa itu bisa diberesin gitu. Bukannya berarti nggak bisa diselesaikan. Yang penting adalah kamu mau ya coach untuk dibereskan. Yes, true. Coba aja dipecahin dulu, kan nggak pernah tahu. Siapa tahu bisa bantu kamu. Bisa iya, bisa enggak. Tapi ya kalau kamu nggak pernah coba kan. Betul, nggak ada yang pernah tahu masih lagi. Yes. Terima kasih teman-teman semua. Semoga kamu bisa dapat manfaat dari video ini. Kalau kamu senang, pastikan kamu subscribe. Soalnya nanti kalau nggak kelewat, kamu nggak bisa nonton lagi deh. Ya jadi di subscribe ya. Terus juga kalau misalkan kamu happy dan ada teman-teman kamu yang mungkin juga membutuhkan ini, ya silakan kamu share kepada mereka semua. Kembali lagi kalau kamu sampai subscribe, itu bakal bantu banget channel ini untuk bisa bertumbuh lagi dan memberikan kesadaran yang baru kepada lebih banyak orang. Oke, Oke, dan see you again di video yang berikutnya. Bye-bye. Thank you. Subscribe ya.